membuktikan teorema 4.9 dengan menggunakan metode deduktif. Bunyi teorema 4.9 yaitu diagonal persegi panjang adalah sama. Jadi, langkah awal kita menggambar persegi panjang. Diketahui persegi panjang ABCD di mana A, C, dan BD adalah diagonal dari persegi panjang tersebut. Yang akan dibuktikan adalah AC sama dengan BD. Pembuktiannya, yang pertama, persegi panjang ABCD adalah jajar genjang. Alasannya yaitu sifat jajar genjang. Yang kedua, AC, dan BD adalah diagonal. Diketahui pada teorema tersebut. Yang ketiga, sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat, yaitu definisi persegi panjang, di mana semua sudut pada persegi panjang adalah sama, yaitu 90 derajat. Yang keempat, ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, dan ruas garis AC sama dengan ruas garis BC. Alasannya yaitu sifat jajar genjang, di mana ruas garis yang berhadapan panjangnya adalah sama. Yang kelima, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABD. Dibuktikan alasannya dengan postulat 11, yaitu sisi sudut sisi, di mana sisi lalu ada satu sudut yang diapit sama dengan sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut sama dengan segitiga lainnya, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang keenam, maka terbuktilah ruas garis AC itu sama dengan ruas garis BD. Alasannya yaitu sifat dua segitiga kongruen tersebut tadi. Di sini saya akan menjelaskan teorema 4.10 menggunakan metode deduktif, di mana teorema 4.10 berbunyi diagonal belah ketupat saling tegak lurus satu sama lainnya. Pertama, dituliskan apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu terdapat belah ketupat ABCD dengan garis AC dan BD adalah diagonal dari belah ketupat ABCD. Yang dibuktikan, diagonal AC dan diagonal BD itu saling tegak lurus. Selanjutnya, bukti. Pada pernyataan pertama, terdapat belah ketupat ABCD. Hal ini diketahui. Lalu pada pernyataan kedua, ruas garis AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, di mana hal ini berdasarkan definisi belah ketupat, yaitu semua sisi dari belah ketupat itu sama. Pernyataan ketiga, belah ketupat ABCD adalah jajar genjang. Hal ini didasarkan pada teorema 4.5, di mana jika sebuah segi 4 memiliki dua sisi yang sehadap sama, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Selanjutnya adalah pernyataan yang keempat. AC dan BD adalah diagonal dari ABCD. Hal ini diketahui. Pernyataan kelima, segitiga DAB dan segitiga DCB adalah segitiga sama kaki, di mana hal ini didasarkan pada definisi segitiga sama kaki. Definisi segitiga sama kaki yaitu segitiga yang memiliki dua sisi yang sama. Selanjutnya pernyataan keenam, garis AO dan ruas garis OC itu sama, begitu juga dengan ruas garis DO dan ruas garis OB. Hal ini didasarkan pada teorema 4.3, di mana
diagonal suatu jajar genjang itu membagi dua sama satu sama lain. Selanjutnya pernyataan yang ketujuh, maka garis AC adalah median dari DB, begitu juga dengan sebaliknya. Hal ini didasarkan teorema 3.8. Titik O itu berada pada garis AC, di mana titik O memiliki jarak yang sama dengan ujung ruas garis B dan O memiliki jarak sama dengan ujung ruas garis D. Nah, jika satu titik memiliki jarak yang sama di kedua ujungnya, maka titik tersebut berada pada garis mediannya. Selanjutnya pernyataan ke-8. AC adalah altitude dari segitiga DAB dan DCB. Hal ini diketahui pada kegiatan sebelumnya, di mana median dari alas suatu segitiga sama kaki juga merupakan altitude atau garis tinggi dari suatu segitiga sama kaki tersebut. Pernyataan yang ke-9, sudut AOB dan sudut AOD serta sudut COB dengan sudut COD adalah 90 derajat. Hal ini didasarkan pada definisi altitude, yaitu suatu garis yang tegak lurus terhadap alasnya, mana tegak lurus itu adalah sudut 90 derajat. Maka AC dan sudut DB tegak lurus satu sama lainnya karena sudut mereka sama dengan 90 derajat. Itulah pembuktian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema 4.11 yang berbunyi, setiap diagonal belah ketupat membagi sama sepasang sudut yang berlawanan. Diketahui belah ketupat ABCD, di mana ruas garis AC dan ruas garis BD merupakan diagonal dari bidang ABCD. Yang akan dibuktikan adalah ruas garis AC bisektor dari sudut A dan sudut C, dan ruas garis BD bisektor dari sudut B dan sudut D. Mari kita buktikan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Pernyataan pertama, belah ketupat ABCD. Alasannya adalah sifat jajar genjang. Kita ketahui bahwa belah ketupat itu memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka memenuhi sifat dari syarat dari jajar genjang. Lalu pernyataan kedua, ruas garis AB sama dengan ruas garis BC sama dengan ruas garis CD sama dengan ruas garis DA. Alasannya adalah definisi belah ketupat. Selain memiliki sisi yang berhadapan sejajar, belah ketupat juga memiliki 4 sisi yang sama panjang. Pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan 3, ruas garis AC dan ruas garis BD merupakan diagonal dari ABCD. Alasannya karena diketahui. Selanjutnya pernyataan keempat, segitiga DAB dan segitiga DAC, DCB, dan segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Alasannya definisi segitiga sama kaki. Kita ketahui bahwa segitiga sama kaki adalah segitiga memiliki dua sisi yang sama panjang. Dua sisi tersebut kita sebut dengan kaki dan sisi lainnya kita sebut dengan alas. Lalu pernyataan kelima, ruas garis AC dan ruas garis BD berpotongan di titik O, merupakan teorema dari 1.4. Bunyinya yaitu jika ada dua garis yang berpotongan, maka perpotongannya tepat di satu titik, di mana ruas garis AC berpotongan dengan ruas garis BD, maka titik perpotongannya ada di titik O. Selanjutnya pernyataan ke-6, ruas garis AO sama dengan ruas garis OC, ruas garis BO sama dengan ruas garis OD, merupakan teorema dari 4.3 yang bunyinya diagonal dari jajar genjang saling membagi dua sama panjang satu sama lainnya. Lalu pernyataan ke-7, ruas garis AC bisektor dari sudut A dan sudut C
dan ruas garis BD bisektor dari sudut B dan sudut D. Alasannya teorema 3.6. Bunyinya, jika jarak sebuah titik terhadap kaki sudut sama, maka titik tersebut berada pada bisektor sudut tersebut. Maka terbukti bahwa ruas garis AC bisektor dari sudut A dan sudut C, dan ruas garis BD bisektor dari sudut B dan sudut D. Menjelaskan teorema 4.12 dengan pembuktian deduktif, di mana bunyi teorema 4.12 adalah titik tengah sisi miring dari segitiga siku-siku berjarak sama dari ketiga sisi sudutnya. Diketahui segitiga ABC adalah sebuah segitiga siku-siku dengan M adalah titik tengah dari ruas garis AC. Yang akan dibuktikan adalah ruas garis BM sama dengan ruas garis AM dan sama juga dengan ruas garis CM. Pernyataan pertama, persegi panjang ABCD dengan rekonstruksi, di mana dari segitiga ABC ini akan direkonstruksi menjadi sebuah persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD. Pernyataan kedua adalah sudut A sama dengan sudut B dan sudut C sama dengan sudut M, di mana sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D besar sudutnya adalah 90 derajat. Hal ini sesuai dengan definisi persegi panjang, di mana setiap sudut pada persegi panjang ukurannya adalah 90 derajat. Pernyataan ketiga, ruas garis AC dan ruas garis BD adalah diagonal dari bidang ABCD dengan alasan menggunakan definisi diagonal, di mana diagonal adalah suatu ruas garis yang ditarik dari salah satu sudut dengan sudut lainnya atau menghubungkan dua titik sudut, yaitu misalnya ruas garis BD menghubungkan titik dari B ke D dan ruas garis AC dari titik A ke C. Yang keempat adalah ruas garis AC dan ruas garis BD berpotongan di M. Hal ini sesuai dengan teorema 1.4, di mana bunyi teoremanya adalah perpotongan dari garis adalah sebuah titik. Yang kelima, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan AC adalah hipotenusanya. Hal ini diketahui di dalam ini, yaitu segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan definisi segitiga siku-siku. AC adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Yang keenam, ruas garis AM sama dengan ruas garis CM sama dengan ruas garis BM sama dengan ruas garis DM. Hal ini sesuai dengan teorema 49 yang berbunyi diagonal persegi panjang adalah sama. Ketujuh, M titik tengah dari ruas garis AC. M adalah titik tengah dari ruas garis AC. Dengan hal ini adalah definisi titik tengah, di mana titik tengah membagi ruas garis menjadi dua bagian dengan ukuran sama panjang. Ke-8 adalah ruas garis AM sama dengan ruas garis CM dan sama juga dengan ruas garis BM. Hal ini sesuai dengan pernyataan 6, yaitu teorema 49.